ada satu hal yang saya kira etosnya bisa kita nilai dari masyarakat Gayo di masa silam, termasuk masyarakat Simalungun. Jadi meskipun mereka itu hidup di daerah pegunungan ya, eh, mereka tetap menjalin komunikasi dengan masyarakat di pesisir. Jadi mereka tidak menyerah begitu saja, tidak eh, lantas hanya mengaktifkan koneksi-koneksi di sesama orang-orang yang tinggal di pedalaman Sumatera, tapi juga melihat potensi untuk mendapatkan aneka senjata-senjata perang yang modern gitu. Jadi meskipun Tuan Rondaheim Saragih ini ya seorang yang pelbegu gitu ya, belum mengenal peradaban, tapi senjatanya itu sudah senjata Eropa ya. Jadi mungkin di antara kita sudah pernah mendengar nama-nama Bomon ya, terus semacam revolver begitu. Nah itu sudah digunakan itu di masyarakat, terutama di kepala-kepala suku apa namanya Batak di wilayah pedalaman. Mereka menggunakan aneka komoditas lokal ya. Biasanya kalau di tanah Batak itu yang dikenal adalah kemenyan ya. Kemenyan di Batak itu luar biasa, biasa sekali karena saya kira komoditas utama di Nusantara ini kemenyannya itu nomor satu di tanah Batak ya. Karena dulu itu sempat diekspor juga ke Barus ya. Dari tanah Batak turun ke sebelah apa namanya barat maksud saya, ke pantai Barus gitu. Nah, dengan kemenyan itulah mereka mendapatkan senjata-senjata modern ala Eropa. Dan kebetulan di pesisir-pesisir itu kan memang banyak ya mafia-mafia begitu, artinya yang siap untuk melakukan perdagangan gelap ya. Kalau dalam istilah Belanda itu disebut smokkelaar atau smokkelhandel. Jadi pedagang-pedagang penyelundup gitu. Jadi memang mereka bekerja by pesanan gitu ya, by order. Misalnya orang-orang raya di pedalaman sedang butuh senjata. Nah, mereka akan melakukan perjalanan sampai ke Pineng ya. Kalau sekarang Pineng, kalau dulu Penang ya. Itu untuk mendapatkan senjata-senjata dari Inggris. Jadi senjata dari Inggris itulah yang kemudian banyak digunakan oleh apa namanya orang Gayo yang ada di Simalungun, termasuk ya para kepala suku Batak itu. Saat ini sama kasusnya dengan orang-orang Bali ya. Meskipun orang Bali itu kita mengenal istilahnya perang puputan ya, kalau dulu pernah belajar sejarah itu ya, perang sampai mati menggunakan kain putih begitu ya. Nah itu raja-raja Bali itu meskipun ya tidak beragama Samawi, misalnya memilih agama Kristen, Islam gitu, tapi mereka menggunakan senjatanya itu sudah senjata-senjata modern yang biasa beredar di pasaran Inggris gitu. Karena memang ya mereka diberkati oleh kekayaan alam. Kalau biasanya Bali itu terkenal dengan sarang burung walet ya di masa silam. Nah kalau di dataran tinggi Simalungun itu ya kemenyan itu yang kemudian ditukar dengan senjata-senjata modern. Gitu. Jadi bisa juga ini memetik pertanyaan lebih spesifik ya dalam pikiran kita, sejauh mana penggunaan senjata-senjata modern di kalangan prajurit pribumi. Ini sekaligus sebenarnya melawan ya, dalam tanda kutip melawan perspektif sejarah masa silam, di mana biasanya orang Aceh itu menggunakan rencong gitu ya, menggunakan tameng, terus menggunakan kelewang gitu. Nah ada juga sebenarnya beberapa orang Aceh dan Gayo yang sudah menggunakan senjata modern.